Di sudut sebuah rumah, terlihat seorang pria sedang berkacak pinggang menatap tajam seorang perempuan. Ya, laki-laki itu bernama Wisnu. Ia memiliki seorang istri yang bernama Iva dan memiliki 2 orang anak. Di tahun 2014, keluarga Wisnu sedang diterpa ujian bertubi-tubi. Tentu semuanya itu berawal karena pekerjaan Wisnu yang hanyalah pekerja serabutan. Penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Wisnu selalu membuat api dalam rumah tangga. Hingga akhirnya, tepat di waktu sore hari, terdengar sebuah pertengkaran antara Wisnu dengan istri. "Hei, aku ini sudah usaha, tapi kamu ini tidak pernah menghargai sama sekali. Pikirmu aku tidak memendam semuanya itu, ha?" Wisnu membelalakkan matanya di depan sang istri sembari berkacak pinggang. Iva sang istri kala itu hanya menangis terseduh-seduh sambil menggendong anaknya yang masih berumur 2 tahun. "Mas, coba mas bayangin mas, aku ini sambil gendong anakmu mas. Aku keliling kampung jualan. Uang dari kamu cukup buat makan saja mas. Bayar sekolah dini, siapa ha? Siapa kalau bukan aku?" Jawab Iva. Sambil terisak, Iva pun mengeluarkan seluruh beban yang ada di dalam hatinya. Anaknya Dini juga ikut menangis karena mendengar samar-samar orang tuanya yang sedang bertengkar. Udin, kakaknya Iva pun yang tinggal di sebelah rumahnya, segera keluar rumah untuk mencari sumber suara. Ketika didapati suara itu berasal dari rumah adiknya, Udin pun segera memasuki rumah Iva. "Ada apa ini?" ucap Udin. Iva kala itu hanya menunduk. Wisnu pun langsung menjawab, "Gak usah ikut-ikutan mas, ini rumah tanggaku mas." "Hah? Apa kamu? Ngomong apa?" "Iva ini adikku. Kalau ada apa-apa dengannya, ya jelas itu urusan sama saya dong. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu?" Udin pun segera mengambil Dika dari gendongan Iva yang sedang menangis. "Masalah uang lagi kan? Aku kan sudah bolak-balik ngomong sama kamu. Aku juga sudah ngajak kamu loh untuk kerja di listrik, enak, bayarannya juga lumayan. Daripada kamu itu setiap hari kelontang-kelantung, kadang jadi tukang parkir yang sehari cuman bayaran 20.000. Mana cukup ah? Cukup uang segitu buat anak-anakmu itu." Wisnu pun membuang muka dari pandangan kakak iparnya. "Mas, aku kan sudah bilang. Harus berapa kali sih mas aku bilang mas? Aku ini gak sanggup mas. Aku takut ketinggian. Takut. Kalau ada di atas gitu aku tuh takut mas. Harus berapa kali sih mas aku ngomong, udahlah mas gak usah ikut campur urusan keluargaku mas." Jawab Wisnu. Iva pun kala itu ikut menyahut ucapan mereka berdua. "Mas, kerja apa saja yang pasti ya susah toh mas. Daripada kayak gini terus hutang di mana-mana. Aku sudah malu mas. Malu, hutang kita itu sudah banyak loh mas." Wisnu pun hanya bisa terduduk, menundukkan kepala sembari menahan amarahnya. Mau sampai kapan kayak gini? Emang gak malu bertengkar terus? Gak enak loh didengar sama tetangga tuh, kata Udin lagi sembari mengayun-ngayunkan keponakannya agar berhenti menangis. Di dalam kamar, Dini, anak pertama Iva dan Wisnu yang kini berusia 13 tahun, mendengarkan semua percakapan keluarganya. Ya, ia ikut marah, kesal, dan sakit hati dengan sikap ayahnya yang tidak pernah menghargai ibunya. Ayahnya memang hanyalah seorang juru parkir yang pendapatannya sangat sedikit. Dini ingat sudah beberapa kali diingatkan oleh sang guru tentang pembayaran buku-buku di sekolahnya. Sebenarnya Dini ini adalah murid yang pintar karena memang sejak kecil Dini selalu menjadi ranking 1 dan selalu saja mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswa hanyalah beasiswa untuk SPP saja, sedangkan biaya-biaya lain tentu harus juga dibayar. Setelah semuanya dingin, Udin pun keluar ke rumah sembari membawa Dika ke dalam rumahnya. Namun
Sebelum sampai masuk rumah, Udin pun dikagetkan dengan suara tamparan yang sangat keras dan Ifah yang menjerit. Buru-buru Udin pun masuk kembali dan kala itu ia mendapati Ifah sudah tersungkur dengan darah segar yang mengalir dari bibirnya. "Heh, kurang ajar kamu ya. Kamu kalau sudah nggak sanggup tinggal di sini, pergi dari sini. Rumah ini itu warisan bapakku. Kamu nggak punya hak di sini." Wisnu pun kala itu kebingungan, kebingungan, dan ia pun langsung bersujud di kaki kakak iparnya. "Mas, maaf mas, maaf, aku hilaf mas, aku hilaf. Aku nggak bakal ngulangin lagi mas, aku janji mas." "Heleh, berapa kali kamu ngomong kayak gini ha? Ini sudah terakhir kalinya aku memaafkan kamu. Jika terjadi seperti ini lagi terhadap Ifah dan anak-anaknya, anak-anaknya dan Ifah akan aku rawat dan kamu pergi dari sini," bentak Udin kepada Wisnu. Dan Wisnu pun kala itu hanya bisa menunduk sembari bersimpuh di bawah kaki Udin tanpa berani berkata-kata lagi. Keesokan paginya, Dini pun berangkat sekolah dengan rasa malas. Sebelum berangkat, dia pun menghampiri ibu yang berada di dapur. "Bu, nanti kalau ditanya Bu Guru, aku bilang apa lagi ya Bu? Duh, aku udah bingung Bu. Oga aku tiap hari itulah dibilangin terus sama Bu Guru." "Heh, yang sabar ya nak. Nanti ibu kan dapat bayaran dari Bu Harni yang kemarin pesen jualan ibu. Nanti pasti dibayar, tenang saja ya." Dengan langkah gontai, Dini pun melangkahkan kaki ke sekolah dengan memakai seragam biru putih kebanggaannya itu. Di tengah perjalanan kala itu, Dini melihat bapaknya sedang bersama seorang wanita cantik memakai seragam coklat PNS, sedang asik bercanda. Dini pun mencoba memperjelas penglihatannya. Ia menemukan bahwa wanita itu adalah budinya sendiri. Dia adalah kakak pertama dari ibunya yang bernama Bude Nur. Dini merasa tidak suka dengan candaan mereka berdua dan segera menghampirinya. "Pak, minta uang saku pak," pinta Dini sembari menyodorkan tangan. "Emang nggak diberi sama ibu?" Dini pun hanya menggeleng. Lalu Bude Nur pun segera membuka dompetnya dan mengeluarkan lembaran warna hijau 20.000. 20.000 cukup enggak? Kata Bude Nur. Dini pun segera menyambutnya sambil berkata, kurang. "Seharusnya kurang lebih dong pak." "Oh, kamu ini udah dikasih kok nggak terima kasih sih?" kata bapaknya. Dan Dini pun langsung melengos dari keduanya dan berjalan tanpa berterima kasih. Di dalam hatinya, Dini kala itu merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Dini merasa sakit hati sekali karena ibunya di rumah sedang sibuk dengan segala kegiatannya. Tapi bapaknya malah enak-enakan bercanda dengan wanita lain. Waktu demi waktu pun berlalu dan hingga akhirnya waktu sore hari pun tiba. Di rumah yang masih beralaskan tanah itu, Wisnu duduk di atas kursi depan rumahnya. "Dek, besok pagi aku pulang dulu. Mamaku sakit. Ini tadi dikasih tahu sama Mbak Nur. Orangnya pas banget tugas kesini," ucap Wisnu. "Weleh, kok dadakan sih mas? Daganganku lo belum selesai semua. Gimana bayarannya Dini? Kalau sampai kamu nggak kerja, ya ditunda lagi dong mas." "Ya sudah lah, ndak apa-apa. Tunda saja dulu kayak yang biasanya itu loh," jawab Wisnu yang langsung pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah orang tuanya. Dan bertepatan sekali di pagi hari itu, Udin pun berangkat pagi-pagi dengan mobil box yang berisikan seluruh peralatan kerjanya bersama beberapa orang temannya untuk menuju ke desa seberang. Sesampainya di sana, Udin pun segera menaiki tiang listrik yang memang perlu diperbaiki. Tepat di atas tiang listrik itu, Udin melihat ke arah bawah jalan, tepatnya di seberang jalan. Terlihat ada dua orang yang mereka kenal tengah berjalan sambil bercanda dan akan terlihat memasuki sebuah hotel. Udin pun memicingkan matanya sekali lagi untuk memperjelas. Ketika tatapan Udin sudah sangat jelas melihat sesosok
kedua pasang itu ternyata laki-laki itu adalah Wisnu. Ya, di situ Udin sangat kesal dan marah. Laki-laki asu, taek memang Wisnu itu. Gerutu Udin sembari bergegas turun dari tiang listrik. Sedangkan dua teman di bawahnya pun merasa heran kepada Udin. Loh, kenapa turun mas? Maaf yo, kepalaku pusing. Daripada pingsan di atas malah jadi masalah. Mending aku turun sajalah. Dan kala itu kedua temannya pun hanya mengangguk. Kemudian mereka pun semua mengopi di sebuah warung kopi terdekat di tempat ia kerja. Udin pun segera menyeberang jalan tanpa diketahui temannya. Kala itu Udin pun telah menyembunyikan sebuah pisau di belakang bajunya. Udin menoleh ke sebuah warung soto kemudian meminta jeruk nipis. Pak, boleh minta jeruknya nggak pak? Kepalaku pusing. Mau tak gigit biar melek mataku pak. Penjual itu pun segera memberikan Udin sepotong jeruk nipis dan Udin pun segera memasuki hotel. Ketika Udin sudah memasuki hotel, Udin pun melihat tubuh kekar Wisnu dari arah belakang. Udin pun segera bersembunyi di balik dinding membiarkannya untuk masuk ke kamarnya terlebih dahulu. Sesaat Udin pun diam-diam memejamkan mata berusaha mengatur napasnya karena amarah yang dipendamnya tak disangka kakaknya sendiri, Mbak Nur, ya telah berbuat seperti ini terhadap adik iparnya. Mungkin karena ia itu telah menjanda selama 5 tahun, Mbak Nur yang masih terlihat cantik itu pun merasa kesepian. Karena pekerjaannya sebagai seorang PNS, Mbak Nur pun selalu menjaga penampilannya. Bahkan setiap bulan Mbak Nur itu selalu pergi ke salon untuk mempercantik diri. Jadi meskipun umur yang sudah tidak muda lagi, ia pun tetap terlihat tidak tua sama sekali. Dan Wisnu yang setiap harinya bertemu dengan Iva yang terlihat acak-acakan yang mungkin saja Wisnu itu muak juga dengan istrinya. Sebenarnya memang Iva juga tidak kalah cantik, hanya saja Iva tidak terawat. Setelah merasa agak tenang, Udin pun segera mendobrak kamar pintu hotel mereka di sana. Udin pun mendapati dan melihat dengan mata kepalanya sendiri mereka berdua yang sudah dalam keadaan telanjang bulat. Oh, kayak gini kelakuanmu di sini ya, Nuk ya. Sama Mbak Yuku sendiri, Nuk. Ini toh yang katanya mamamu sakit. Katanya kamu jenguk. Dancuk memang kamu ya. Mbak Nur, sampean ini ndak malu toh ngelakuin ini semua, Kamu berdua ini sudah gila. Dasar sudah nggak waras kalian berdua. Dan tanpa babi bu lagi, Udin pun langsung menghunuskan pisaunya. Mbak Nur pun berteriak dengan histeris, Din, jangan Din, gila kamu Din. Dari belakang Udin tanpa disangka, Dini menyahut pisau dari tangan Pak D-nya dan langsung menggorok leher Mbak Nur. Wisnu pun menganga-nganga melihat anaknya setega itu. Udin pun tak kalah kagetnya langsung mengambil pisau itu dari tangan Dini. Nak, ngawur kamu nak, itu budimu nak, kata Wisnu. Disinilah Dini malah tersenyum puas melihat Budi Nur mati di tangannya. Udin yang melihat Mbak Nur tergeletak bermandikan darah langsung menghampirinya dan meneteskan jeruk nipis di darahnya. Wisnu pun duduk berjongkok sambil memeluk dirinya sendiri, bingung. Ya, bingung dan takut atas apa yang telah terjadi. Beberapa pengunjung hotel lain pun mulai masuk ke dalam kamar itu, lalu berteriak sadar bahwa dirinya yang sedang memegang pisau. Udin pun segera berlari dan menarik tangan Dini. Tak berselang lama, polisi pun datang dan segera melakukan pencarian. Hanya butuh 1 jam saja, Udin pun kala itu sudah tertangkap di dalam rumahnya sendiri. Iva yang tak tahu apa-apa berusaha menarik-narik kakaknya dari tangan polisi. Hingga akhirnya Udin pun dibawa ke kantor polisi bersama Dini, di mana Dini saat itu dijadikan saksi atas pembunuhan yang telah berlangsung. Sesampainya di kantor polisi, Dini pun melihat bapaknya yang sudah berada di sana. Mereka digabungkan menjadi satu di dalam sebuah ruangan dan kemudian menanti untuk dipanggil secara bergiliran. Wis, gak usah ngomong aneh-aneh. Bilang saja kalau aku yang bunuh Mbak Nur. Aku bukannya belain kamu Wisnu, malah kalau bisa aku bunuh juga kamu.
Di saat itu juga sahut Udin seketika. "Maaf mas, maaf. Kalau alibinya di saya jelas tak serahkan diriku ini mas." Dini pun hanya bisa terdiam, merasakan takut, sedih, dan tak menyangka atas apa yang telah diperbuatnya. Di satu sisi Dini itu menyesal, tapi di sisi lain Dini pun lega telah membunuh wanita perebut ayahnya itu. Sebenarnya Dini sudah sering mendapati bapaknya bersama Bude Nur. Terkadang budenya itu minta diantar pulang ke rumahnya di desa seberang, dan bapaknya pun dengan senang hati mengantarkan sambil beralasan ingin menjenguk emaknya yang memang rumahnya tidak jauh dari rumah Bude Nur. Tapi di sini Dini pun tahu bahwa itu hanyalah alasan saja. Pernah juga di warung bakso saat Dini bersama teman-teman sekolahnya. Salah satu temannya, Rania, ya, kala itu Rania menunjuk ke satu meja di belakangnya. Dan saat Dini menoleh, dia kala itu melihat bapaknya sedang suap menyuap dengan budenya. Seketika rasa panas di dalam hati pun Dini langsung meninggalkan warung. Benar-benar memalukan, pikirnya. Sering terbesit di kepalanya Dini untuk menghabisi nyawa Bude Nur. Dia berpikir budenya hanyalah seorang janda dan tinggal sendiri, sedangkan anak satu-satunya, Mas Aldi, sedang kuliah sambil bekerja. Tak mungkin ada yang memperhatikannya. Kini semua sudah menjadi nyata. Dini sudah benar-benar melakukannya tanpa berpikir panjang lagi. Isakan tangis terdengar di seluruh penjuru rumah Mbak Nur. Mayatnya pun sudah selesai dikafani dan segera dimakamkan, hanya menunggu kedatangan putranya yang bernama Aldi. Dan tidak lama kemudian Aldi pun datang, kala itu sembari marah-marah memanggil-manggil nama pamannya. Para warga yang mendengarkan Aldi sedang marah-marah, lalu mereka semua itu pun segera menenangkan Aldi, memeganginya, dan menjauhkan Aldi dari keramaian. Pak Mudin berusaha mendinginkan amarah Aldi. Ayo udah, selesaikan dulu kewajiban kita. Kewajiban kita buat ibumu, kasihan mayatnya sudah menunggu kamu dari tadi, ucap Pak Mudin. Dan Aldi pun hanya mengangguk, berusaha menahan amarahnya. Dan setelah semua selesai, polisi pun mendatangi rumah Mbak Nur, menjelaskan semua kronologinya. Semua terlihat tak percaya atas apa yang terjadi. Aldi pun akhirnya merasa malu atas kelakuan sang ibu. Ifah semakin menangis terseduh-seduh mendengarkan penuturan dari polisi. Sakit hati Ifah dengan semua kelakuan suami dan kakaknya. Dan Mbak Ida pun merasa cukup bangga karena baginya apa yang dilakukan suaminya memang benar meski dengan jalan yang salah. Aldi pun mengiyakan, lalu ia meminta maaf kepada seluruh keluarga besarnya. Dini pun sudah diperbolehkan pulang bersama bapaknya, dan dalam perjalanan Dini hanya membuang muka pada bapaknya. Bapaknya pun kebingungan entah apa yang akan dijelaskan nanti pada sang istri. Waktu pun mulai berlalu dan kini malam hari pun telah tiba. Pukul 12 malam Dini pun baru bisa terlelap dalam tidurnya. Dan ternyata setelah Dini itu tertidur, Dini mimpi. Dini bertemu lagi dengan Bude Nur sambil terus mengatakan perih. Dini pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan pucat dan bermandikan keringat. Dia melihat keadaan sekitar hanya kesunyian yang ia rasakan. Dini pun mencoba tertidur kembali dan mimpinya itu terus berulang-ulang sampai pagi menjelang. Kejadian demi kejadian pun selalu dialami oleh Dini, baik secara mimpi maupun secara langsung ditemui oleh sosok arwah Bude Nur. Dan di saat itu, hari demi hari pun mulai berganti. Dini kelihatan tubuhnya terlihat sangat kurus sekali, hingga akhirnya Dini pun memberanikan diri untuk menyampaikan semua masalah itu kepada ibunya. Dan di saat itu pun ibunya kaget atas apa yang telah diperbuat anaknya. Dan di sore harinya Dini bersama ibunya pun langsung menemui sosok seseorang paranormal yang bernama Cak Aris dan menceritakan semua kejadian yang telah dialami oleh Dini. Cak Aris kala itu hanya manggut-manggut dan bertanya kepada Dini, "Pisau yang kamu pakai buat bunuh sekarang di mana?" Tanya Cak Aris. "Sudah aku pendem di rumah, disuruh sama Pak Udin," jawab Dini. "Ya sudah,
Buruan bawa ke sini ya. Dan jangan lupa belikan bunga 7 rupa dan madu. Jangan lama-lama, nanti keburu telat, ucap Cak Aris. Dini dan ibunya pun segera menggali tanah di belakang rumahnya dan mengambil sebilah pisau yang sudah ia bungkus dengan plastik. Nampak sangat jelas masih ada sisa noda darah yang terlihat sudah mengering di bagian tajamnya. Tak berlama-lama, Dini dan ibunya pun segera memberikan pada Cak Aris. Beliau lalu memandikan pisau tersebut dengan bunga dan madu yang sudah dibeli oleh ibu Dini. Dan Cak Aris pun sembari membacakan sesuatu yang entah apa itu. Dini hanya terdiam di belakangnya sampai tiba-tiba terlihatlah asap mengepul memenuhi ruangan dan mulai terlihat jelas arwah Mbak Nur. Ya, arwah Mbak Nur kala itu datang dengan tersenyum. Cak Aris pun berkata, "Mbak, sudah ya Mbak, kamu yang tenang di sana. Keluargamu sudah ikhlas dan akan mendoakanmu. Semoga kamu husnul khotimah. Kamu pun juga harus ikhlas." Berakhir kalimat dari Cak Aris, Mbak Nur pun akhirnya pergi menghilang. Setelah semua ritual diselesaikan oleh Cak Aris, lalu Cak Aris pun berkata kepada Dini dan ibunya, "Din, sekarang tugasmu tinggal satu. Bebaskan Pak Demo dari penjara." Dini dan ibunya pun menangis sambil berpelukan, kemudian berterima kasih kepada Cak Aris lalu berpamitan pulang. Dan sesampainya di rumah, mereka pun dikejutkan dengan kabar meninggalnya Wisnu yang memang tidak terduga. Ya, kala itu ketika Wisnu sedang akan pergi ke rumah orang tuanya, dalam perjalanan tiba-tiba saja motor yang ia kendarai oleng tidak terkendali hingga akhirnya motor yang ia kendarai pun jatuh dan ia pun terpental. Dan dari arah belakang terlihat sebuah truk besar melaju tak terkendali hingga akhirnya truk itu pun menabrak Wisnu di bagian kepala. Kepala Wisnu itu pun sudah tidak berbentuk alias hancur, dan di saat itulah Wisnu dinyatakan meninggal dunia. "Sudahlah Bu, ini sudah jalannya Bapak. Ikhlaskan saja ya Bu," kata Dini kepada ibunya yang menangis sesegukan. Keesokan harinya, Dini pun sudah bertekad untuk membongkar semua rahasianya ke kantor polisi. Karena Dini yang masih di bawah umur, akhirnya Dini pun hanya mendapatkan rehabilitasi. Pak D-nya pun sudah terbebas. Ya, Pak D Udin sudah bebas tanpa syarat. Selesai. Sekian cerita dari salah satu teman kita. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan sekali lagi ya, di daerah saya ini hujannya gede banget. Mungkin suaranya tidak jelas ataupun terdengar suara gemericik air hujan dan suara-suara petir. Kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.